kita semua. Nama dulu. Sudungan Manurung SHMH. Iya, terkait penangkapan klien Bangga Sudungan, Ya, apa komentarnya? ini bukti ya adanya kekurang sinkronan antara lembaga pemerintah sendiri ya, dalam hal penanganan COVID-19. Iya. Artinya satu lembaga yang bernama BNPB yang juga sebagai ujung tombak percepatan penanganan COVID-19, ini ada suatu prosedur yang mengizinkan impor suplemen kesehatan yang dari negara maju seperti Korea Selatan yang mempunyai standar keamanan dan mutu dalam memproduksi maupun juga mengedarkan vitamin atau suplemen kesehatan. Kemudian pengusaha Korea di Indonesia mengimpor dengan telah memenuhi persyaratan ini, dengan telah mendapat perizinan ya, khususnya dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Nah, yang namanya Badan Nasional Penanggulangan Bencana ini yang Pak Legend Doni Monardo sebagai Ketua Satgas Percepatan COVID ini, ya BNPB ini punya kewenangan berdasarkan pasal 50 Undang-Undang ya, tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana, bahwa mereka itu diberi kewenangan akses untuk perizinan, termasuk perizinan memberikan izin untuk suplemen kesehatan untuk penanggulangan COVID ini masuk ke Indonesia. Nah, dengan adanya izin ini, tentu untuk komersil wajar diedarkan. Nah, tentunya apabila ada dipermasalahkan adanya izin edar, ya, berdasarkan peraturan pasal 19, dalam keadaan khusus itu dikecualikan adanya izin edar terhadap suplemen kesehatan. Demikian. Jadi artinya ini suplemen kesehatan bukan obat ya? Bukan obat, bukan termasuk kategori sediaan farmasi menurut Undang-Undang Kesehatan. Jadi katakanlah prosedur impor barang sudah dipenuhi ya, dari bea cukai, dari kesehatan BPOM ya, BPOM sudah dikantongi izinnya, kemudian dari BNPB juga sudah ya. Jadi keberatannya adalah dugaan bahwa ini menyalahi aturan di kepolisian itu yang dituduhkan kepada klien. Ya, kepolisian menuduhkan Mr. Kim Jong Sik, seorang pengusaha warga negara Korea, mengedarkan suplemen kesehatan tanpa izin edar, melanggar pasal 197 Undang-Undang Kesehatan, di mana pasal 197 mengacu ke pasal 106 bahwa harus sediaan farmasi itu harus memperoleh izin edar terlebih dahulu, mengacu kepada pasal 2. Sedangkan berdasarkan pasal 2 tidak disyaratkan adanya izin edar, yang penting adalah mengandung zat yang aman dan bermutu, bermanfaat bagi masyarakat. Tapi untuk menjaminnya, ya, tentunya sudah ada perizinan dari negara asalnya. Namun di Indonesia, untuk sediaan farmasi harus memperoleh izin edar. Apakah klien melanggar pasal 197? Junto pasal 106. Ya, menurut pendapat hukum saya tidak melanggar pasal 197 junto pasal 106 Undang-Undang Kesehatan. Mengapa? Kita kembali kepada definisi sediaan farmasi yang dimaksud
menurut pasal 1 itu obat. Sedangkan barang yang diedarkan di sini adalah bukan obat tapi suplemen kesehatan. Maka tidak melanggar undang-undang kesehatan. Khususnya pasal 197 junto pasal 106 undang-undang kesehatan. Jadi intinya klien Bang Asudungan ini tidak melanggar hukum dan sah, ya, bukan sebagai obat melainkan suplemen. Sebagai suplemen kesehatan, Ya, sepatutnya Mabes Polri, ya, khususnya Subdit 3 Ditpir Narkoba, mempelajari kembali undang-undang kesehatan, mengkaji lagi, bila perlu belajar lagi dari ahlinya. Ya, apakah yang maksud sediaan farmasi ini? Sediaan farmasi ini obat, ya. Sedangkan ya yang diimpor oleh klien kami tidak termasuk kategori obat, ya. Tetapi oleh karena itu tidak melanggar undang-undang kesehatan, bahkan sudah memenuhi persyaratan yang disyaratkan, yaitu adanya keamanan, mutu, dan bermanfaat. jadi tuduhan polisi ini menurut acara Asudungan adalah batal demi hukum. Tidak memiliki dasar hukum sama Tidak sekali. memiliki dasar hukum sama sekali. Oke, terima kasih. Badan BPOM sendiri tentang registrasi suplemen kesehatan. Dalam pasal 19 ya, dinyatakan dikecualikan. Jadi persyaratan untuk memiliki izin edar itu dikecualikan karena keadaan khusus. Ya, saat ini Mr. Kunjung Sik sudah memperoleh rekomendasi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana, sehingga memenuhi pasal 19 sudah ada rekomendasi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dinyatakan vitamin ataupun suplemen ini untuk penanggulangan COVID, memenuhi keadaan khusus itu. Ya. Nah, bagaimana dengan produk yang lain? Produk yang lain itu dalam jumlah yang kecil, yaitu vitamin C. Ini adalah untuk sampel untuk diuji ke Badan BPOM, sehingga perlu ada riset di lab maupun juga riset pasar, namun di jumlahnya kecil. Inilah yang dipermasalahkan, yang produk yang tanpa izin dari BPOM, tanpa izin dari BNPB, tetapi memenuhi pasal 19 peraturan BPOM sendiri, yang dikecualikan karena dalam keadaan khusus. Inilah harap pemerintah mengkaji lagi sinkronisasi antara lembaga di Indonesia, khususnya Mabes Polri, khususnya Subdit 3, agar mempelajari kembali undang-undang kesehatan, mempelajari kembali peraturan BPOM tentang registrasi tentang suplemen kesehatan. Maaf, saya bukan ahlinya, tapi silakan bertanya kepada ahlinya, apa bedanya antara obat dengan suplemen kesehatan. Lihat kepada peraturan BPOM tentang suplemen kesehatan. Harus bersinergi, bukan menghambat dari Badan Penanggulangan COVID-19. Betul, betul. Saya lampirkan di sini keterangan dari BNPB, ya, mengacu juga kepada peraturan BPOM, ya. Rekomendasi BPOM sudah ada, adanya pengecualian, dan ini ada dasar hukumnya berdasarkan pasal 19 peraturan BPOM tentang registrasi suplemen kesehatan. Saya lampirkan. Oke.